kalau misalnya tadi kan saya yang paling tidak ya meyakini tadi satu putaran. Iya. Kalau seandainya 2 putaran, Mm. tentu orang memperkirakan Prabowo lolos. Iya. Nah, jadi siapa di antara 3 ini yang bisa masuk 2 putaran ini? Yang 2 lagi, Ganjar atau Anies? Nah, memang ini agak kompetitif memang, Bang. Kalau seandainya karena peluang Anies itu makin lama makin besar untuk masuk ke putaran kedua. Seandainya bisa ke putaran kedua gitu ya. Sangat besar gitu karena agak konsisten untuk kenaikannya gitu. Mulai ini gitu. Mulai besar gitu di beberapa daerah misalnya cukup potensinya besar gitu. Nah, kalau seandainya tadi tergantung dinamika politik gitu ya. Kalau PDIP nggak bisa menyikapi konflik ini dengan baik gitu, itu bisa jadi sangat besar kemungkinan Anies bisa lolos ke putaran kedua gitu. Jadi barangkali semuanya ini akan sangat ditentukan nanti oleh bagaimana PDIP bisa merespon konflik ini dengan baik dan menunjukkan ke publik itu tadi citra yang tetap baik begitu, karena kalau tidak hati-hati gitu maka akan tergerus terus Ganjar dan Mahfud ini. Kan sebenarnya alasan utama Mahfud MD dipilih sebagai cawapresnya Ganjar. Ini kan faktor NU ya salah satunya. Iya, ya, faktor dia dekat dengan kelompok, katakan dianggap Gus Durian. Gus Durian, betul. Iya. Ya, kemudian saya kira dari segi Muhammadiyah juga dia dekat. Lalu latar belakang misalnya ke HMI-nya juga sebagai pernah menjadi ketua umum Majelis Nasional KAHMI gitu ya. Artinya kan representatif banget. Kan benar. gitu. Lalu isu yang lain lagi yang melekat kepada Pak Mahfud itu dianggap sebagai tokoh anti korupsi kan. Iya, betul. Jadi tokoh bersih anti korupsi. Iya. Itu tidak bisa mendongkrak suara Ganjar itu. Betul. Makanya kok malah NU-nya ke Anies, lebih banyak ke Anies. Bagi perannya Pak Mahfud ini apa dong kalau nggak bisa mendongkrak itu kan? Iya. Benar Bang, ini memang sesuatu yang agak puzzling ya. Dugaan saya mungkin Pak Mahfud belum terlalu optimal dalam menunjukkan itu tadi gitu ya. Identitas dia yang lumayan kompleks itu gitu ya. Sehingga tidak bisa menarik itu tadi kelompok Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Yang kedua, dugaan saya bisa jadi kelompok-kelompok ini udah mulai rasional ini gitu. Karena berpikir ya kalau trennya seperti ini besar kemungkinan Prabowo akan menang. Karena Prabowo pun masuk pun ke putaran kedua, probability untuk menang pasti tinggi gitu. Karena kan dia secara ideologi kan di tengah gitu. Secara ini secara ya kalau kita petakan posisi ideologis itu mereka kan di tengah gitu. Iya. Ya, kalau seandainya siapapun yang tidak lolos gitu, suaranya pasti akan berhentinya di Prabowo Gibran gitu. Misalnya Anies tidak lolos gitu, pemilih Anies besar kemungkinan ya mendingan ke Prabowo gitu. Begitu juga dengan Ganjar, kalaupun tidak lolos, suaranya mendingan ya ke Prabowo daripada harus loncat ke Anies gitu. Itu pengalaman 2004. Iya. Pengalaman pemilu 2004 kan kita lihat suaranya Wiranto itu masuk ke SBY, bukan ke Mega kan gitu. Betul. Karena ada persoalan faktor seringnya konflik antara grassroots PDIP dengan Golkar kan. Betul Bang, iya. Benar, karena di bawah itu agak kurang cocok ini. Attitude-nya gitu ya, positioning ininya gitu ya. Kalaupun kita mungkin bisa menyebut positioning ideologisnya gitu. Jadi agak kurang bisa ini gitu. Sehingga kemungkinan kalaupun ada migrasi suara, kemungkinan berhentinya di Prabowo gitu. Nah, dugaan saya kelompok-kelompok ini paling tidak elitnya itu mulai rasional dalam berpikir gitu. Sehingga mereka sudah
kalaupun ini kalau logika bertaruh gitu, mendingan kita bertaruh ke pemenang aja udah gitu. Ngapain kita mengalihkan suara ke kelompok yang probability kalah aja besar gitu. Jadi bisa jadi seperti itu Bang, logika rasionalnya. Karena tadi saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman gitu ya. Dengan misalnya dengan teman-teman ya katakanlah suatu kelompok gitu ya. Ya selama ini kita karena salah memilih ini sih, makanya kita terus di luar gitu. Besok-besok kita mendukung yang kalah. Iya, kita mendukung yang kalah. Besok-besok ya kita mendukung yang menang lah gitu. Supaya ya kita bisa masuk ke kekuasaan juga gitu. Ada akses lah. Iya, ada akses paling tidak. Betul Bang. Ya saya kira itu logika seperti itu banyak di dalam pikiran publik kita ya. Betul. Karena udah capek juga. Capek juga, betul Bang. Iya. Berjuang dari luar capek. Bagaimana kita berjuang dari dalam. Benar. Tentu niatnya ya untuk melakukan perbaikan. Iya. Jadi Mas Apri banyak pendapat mengatakan bahwa ini kalau misalnya Anies maju, maka suara Ganjar itu masuk ke Anies. Suara Ganjar lebih mungkin ke Prabowo berarti. Ya, tapi kan ini publik kan menganggap begitu. Oh iya. Karena kan begini, tidak mungkin ke Prabowo suara Ganjar karena ada konflik. Satu kan gitu. Jadi pasti suaranya akan lari ke Anies. Kemudian kalau suara Anies tidak terpilih, ya kan, orang juga mengatakan bisa kemungkinan akan mendukung Ganjar. Iya. Dengan misalnya, Cak Imin ini kecewa sama Prabowo, maka PKB tidak akan milih Prabowo. Surya Paloh memang ada historisnya nggak dukung Prabowo kan gitu. Betul. Kalau PKS kemungkinan ya balik ke Prabowo. Iya. Karena memang dia 2014, 2019 kan dukung Prabowo gitu kan. Betul. Ya jadi kemungkinannya agak sulit ya untuk siapapun mereka ini maju untuk putaran kedua untuk menang ya. Iya. Memang itu tadi ya di level elit memang ya memang ada pembicaraan juga di ini gitu. Misalnya ada upaya-upaya untuk apa istilahnya gitu ya. Paling tidak mungkin mendamaikan gitu antara dua kekuatan yang probability kalahnya ini besar seperti Prabowo dan Anies dan Ganjar gitu. Ya mungkin di belakang layar lah gitu diskusi misalnya ya udahlah gitu. Kalau memang kalah gitu maka coba kita reconcile. Tapi memang ada concern gitu bahwa kelompok ya misalnya nasionalis ini gitu masih dibayang-bayangi rasa ketakutan misalnya pengalaman 2017 gitu. Ya banyak yang kemudian protes itu kan salah lu sendiri gitu. Ngapain pengalaman 2017 politik identitas itu dipanas-panasin lagi gitu. Kalau kata teman, politik identitas yang paling parah itu justru di 2014 dulu katanya gitu. Gitu kan. Jadi upaya-upaya seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka bisa reconcile ini, itu potensi untuk paling tidak memberikan tantangan besar bagi Prabowo itu lumayan besar Bang, kalau mereka bisa reconcile ini di level grassroots gitu. Ya jadi kalau dengan demikian kita lihat konflik yang terjadi antara Pak Jokowi dengan PDIP, katakanlah juga mungkin terakhir bisa dengan Ibu Mega, ya, dan tampaknya PDIP mencoba melakukan peredaan ketegangan. Betul. Dengan misalnya Ahmad Basara mengatakan ada perintah dari ibu untuk tidak menyerang Presiden Jokowi gitu kan. Ini kan artinya ada upaya untuk peredaan ketegangan. Iya, kan? Melarang mundur menteri juga. Melarang menterinya mundur karena ini tugas negara segala macam. Nah, jadi ada kesan di masyarakat bahwa PDIP sudah terlalu maju, sekarang stop, mungkin agak mundur sedikit. Iya. Itu kan mungkin sudah melihat ternyata dengan berbagai statement, dengan berbagai hal yang dilakukan untuk menyerang Pak Jokowi,
tetapi pengaruhnya tidak ada. Betul. Bahkan berbalik. Iya. Mencuat menjadi Iya. lebih besar dukungannya kepada Pak Jokowi ya. Iya, betul. Benar Bang. Gitu ya. Iya, hasil yang kita lihat selama ini seperti itu gitu. Jadi besar kemungkinan simpati itu mengalami peningkatan gitu. Karena tingkat kepuasan Pak Jokowi masih tetap tinggi, di atas 70%-an gitu. Ya. Dan itu konsisten di lembaga survei yang lain juga begitu gitu. Dan itu yang menyebabkan turunnya suara dukungan terhadap Ganjar dari hasil survei ini ya. Betul Bang. Ya, ini mungkin menjadi satu pelajaran lah. Iya. Ya. Iya. Menjadi satu pelajaran dalam politik. Iya. Orang jangan mengandalkan emosi. Betul Bang. Ya. Dan sentimen-sentimen negatif. Iya. Tetapi orang lebih senang itu kita membangun opini-opini yang lebih rasional, lebih membangun kebersamaan, tidak saling menyerang. Iya. Karena masyarakat kita ini kan tidak semuanya memahami persoalan-persoalan mendasar dari persoalan yang berkembang di tengah-tengah situasi politik kita kan gitu. Betul. Itu ya Mas Sapri. Iya. Benar Bang. Ya memang itu tadi. Karena seringkali memang kita beruntungnya karena paling tidak untuk isu sekarang gitu. Itu konflik di masyarakat paling nggak yang kita amati itu perdebatan elit ini tidak sampai memecah di bawah gitu. Ya mudah-mudahan nanti di masa kampanye juga tidak juga gitu. Ketika dipanas-panasin seperti karena itu. Karena kan begini, yang mengamati debat capres, debat cawapres ini kan orangnya itu juga. Iya, betul. Yang menonton publiknya itu juga. Yang bawah kan ya dia nggak ngerti lah pokoknya. Iya. Tepuk tangan ya Prabowo, Ganjar kan, Anies itu aja kan. Iya, betul. Ya ini memang tadi itu masyarakat ini memang lebih mengutamakan persoalan kebutuhan pokok mereka. Iya, betul. Nah, kalau kebutuhan merokok mereka belum terpenuhi ya bagaimana mereka mau berpikir? Betul. Diajak berpikir lebih jauh lagi kan? Betul Bang. Dan pemerintah menjamin kebutuhan pokok itu. Dan pemerintah itu Pak Jokowi. Iya. Dan Pak Jokowi itu bapaknya Gibran kan? Iya.